Pentingnya ilmu itu kenapa kita hadir di majelis ilmu baik langsung atau offline maupun tidak langsung atau online. Itu penting banget. Ya, insya Allah ya aman dan selamat dari kesesatan, aman dan selamat dari kebinasaan, aman dan selamat dari kezaliman, aman dan selamat dari kebodohan. Ini kalau bisa dibaca sebelum ngaji, Bu. Atau dibaca sebelum kita berangkat ngaji, atau dibaca ketika sujud, Bu. Ya. Ini pentingnya menuntut ilmu, pentingnya hadir di majelis ilmu. Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla. Ya. Bisa ada barisnya enggak, betul? Ada barisnya enggak? Ada ya? Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Au azila au uzala, dari tergelincir dalam kesalahan atau digelincirkan. Ya. Ibu bisa melakukan kesalahan misalnya dengan melakukan komentar atau chat, tapi juga bisa dengan cara mengeser, ya, baik video ataupun tulisan. Ya. Kita berlindung daripada itu, Bu. Sebab kalau di-share ternyata salah, ya, yang sesat bukan kita doang, ya, tapi yang dapat sharean itu juga bisa sesat. Au adlima au utlama, dari berbuat dolim atau didolimi, ya. Kemudian au ajhal au yujhal alayya, dan dari berbuat bodoh atau diperlakukan dengan kebodohan. Ini hadisnya hasan, Bu. Ya, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ya. Kemudian dalam kitab Tafsir Al-Muyassar itu dijelaskan wa anna, ya, hasabna an ahadan la yakdziba ala Allahi ta'ala. Jadi dan sesungguhnya kami para jin mengira bahwa tidak ada seorang pun yang akan berdusta terhadap Allah. Ternyata setelah mereka baca Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, banyak itu dari bangsa jin yang melakukan, ya, kedustaan itu, ya. Jadi kita tidak kenal mana kebodohan, mana kesesatan, mana yang bikin celaka, bikin masuk neraka, dan mana yang merupakan kebodohan tanpa dasar ilmu. Setelah kita baca Quran, ya. Kemudian la minal insi wala minal jinni, baik dari kalangan manusia maupun jin. Kenapa? Karena bangsa jin itu bisa melihat manusia, ya. Bahkan bisa mendengar ucapan manusia, bahkan bisa memahami bahasa manusia. Jadi setelah baca Al-Quran, ya ternyata bukan hanya dari golongan jin, dari golongan manusia juga banyak yang melakukan kesesatan, kebodohan dan kezaliman. Kemudian finis batis sahibah wal walad ilaihi, dengan menisbatkan kepadanya istri dan anak. Jadi di kalangan jin ada yang punya keyakinan Allah itu punya anak, Allah itu punya istri, ya. Kemudian jika manusia meminta perlindungan atau kebantuan kepada jin, semakin bertambah kesesatan. Jadi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, hukumnya haram bagi orang yang minta bantuan kepada jin atau minta perlindungan kepada jin. Menjadikan jin sebagai wakil dan wali, Bu. Ya. Jadi ada orang yang tawakalnya itu bukan kepada Allah, kepada jin. Ada orang yang walaknya, ya, berwalinya bukan kepada Allah tapi kepada jin, ya. Nah, ini disebutkan dalam ayat terakhir, yaitu ayat ke-6, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, tidak boleh kita minta bantuan jin baik langsung kepada jinnya maupun kepada perantaranya. Perantaranya biasanya disebut apa, Bu? Perantaranya. Ya, kalau kita pengen kaya, pengen cantik, pengen seksi, pengen apa gitu, ya. Nah, apa? Dukun. Ya, kahin, Bu. Kalau di kita namanya kuncen. Kuncen. Ya, juru kunci. Ya. Jadi kalau ada yang ke Gunung Kawi minta kaya nggak bisa langsung, Bu. Jadi melalui kuncen, ya. Jadi mau langsung maupun tidak langsung tetap
haram hukumnya. Mana dalilnya? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang baik laki-laki ya dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tapi tidak menutup kemungkinan wanita juga ada, Bu. Tempat mereka atau jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat ya. Dulu saya pernah ke Sumedang, Bu. Itu ada kuburan itu tinggi-tinggi dan panjang-panjang kuburannya tuh, Bu. Jadi setiap pagi itu ada bekakak ayam, ada telur, ada segala macam ya, itu. Jadi pada hari-hari tertentu. Terus di sana juga ada tempat pesugihan, Bu. Jadi kalau pengen kaya itu syaratnya kata kuncen ya, dia harus nikah dengan jin. Tapi jinnya itu ya ya, dalam wujud ular katanya, dalam wujud ular. Ya ada. Jadi orang sana mah nggak ada yang datang, Bu. Yang datang orang-orang jauh, Bu, baik ke kuburan ataupun ke dukun itu untuk mencari kekayaan. Ya. Tapi syaratnya tadi harus ya menikah atau dinikahkan oleh kuncen dengan jin dalam wujud ular. Wallahu a'lam. Ya, penuh terus, Pak. Penuh terus, Bu. Jadi nggak pernah kosong itu. Ya, yang datang dari luar Sumedang, Bu. Ya. Jadi tiap pagi kan saya suka ngisi pengajian tuh, Bu. Jalan kaki lewat hutan, terus lewat pekuburan yang tinggi dan besar itu, saya lihat itu banyak sekali sesajennya, Bu. Ya. Jadi mas tajara ya qalbun bigaila ya tam'an fi jalbin naf'in au daf'i dzurrin, Bu. Jadi tidaklah hati berlindung kepada selain Allah dengan harapan memperoleh manfaat atau menolak bahaya ya. Jadi datangnya itu kepada jin itu ya baik langsung tidak langsung tujuannya untuk menarik manfaat. Misalnya ingin kaya, ingin sakti, ingin cantik dan sebagainya. Atau untuk menolak apa? Menolak bahaya ya, bahaya. Misalnya ada yang kena santet, datang ke dukun. Itu salah, Bu. Salah ya. Kenapa? Ya, nanti oleh dukun dibantunya dengan jin lagi. Santet itu kan pekerjaan jin ya. Tapi kemudian minta disembuhkan kepada dukun dengan bantuan jin juga itu ya. Illa ghasyiyathu al-ka'ab wa arhaqahu al-asi. Ini, Bu. Ini akibat kalau kita datang minta bantuan kepada jin baik langsung ataupun tidak langsung. Melainkan akan diliputi kesedihan dan dibebani oleh kegelisahan. Jadi itu bukan solusi yang baik, Bu. Bukan solusi yang baik. Masih banyak nggak orang yang seperti itu? Ya. Nah, itu kenapa? Pertama karena kebodohan. Kalau tidak bodoh karena kesombongan, tidak mau menerima nasihat, tetap aja datang ke dukun. Maka oleh Allah itu akan ya diliputkan kepadanya kesedihan dan dibebani olehnya kegelisahan. Ya, jadi masalahnya tidak kelar malah nambah, dosanya juga makin nambah.